Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu MLFQ atau disebut dengan Multi Level Feedback Queue. Apa itu MLFQ? Multi Level Feedback Queue adalah salah satu metode penjadwalan proses dalam sistem operasi. Tujuannya adalah untuk mengatur urutan proses yang akan dijalankan oleh CPU berdasarkan prioritas dan jenis pekerjaan. Algoritma ini menggunakan beberapa antrean atau disebut queue dengan prioritas yang berbeda, dan proses dapat berpindah-pindah antar antrean sesuai performa atau kebutuhannya. Kemudian, MLFQ ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah respon cepat, fleksibel, dan efisien. Lalu kekurangannya adalah starvation, kompleksitas implementasi, dan overheat CPU. Kemudian, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, antrean prioritas tinggi digunakan untuk proses kecil atau interaktif, gunakan algoritma seperti round robin. Kedua, penurunan prioritas, proses yang membutuhkan waktu lama dipindahkan ke antrean dengan prioritas lebih rendah. Yang ketiga, fleksibilitas, jika proses lama menunggu di antrean rendah, dapat diberikan kesempatan naik ke antrean atas untuk mencegah starvation. Lalu ada algoritma pendukung. Yang pertama adalah round robin, yang kedua adalah first come first serve atau FCFS, dan yang ketiga adalah shortest job first atau SJF. Q1 dan Q2 menggunakan algoritma round robin dengan quantum time yang telah ditetapkan. Kemudian Q3 bisa menggunakan algoritma SJF maupun FCFS. Kemudian contoh pengerjaan soalnya. Di sini terdapat 3 proses, yaitu P1, P2, P3 dengan arrival time 0, 5, 7 dan burst time 10, 17 dan 23. Kemudian ini adalah cara pengerjaan soalnya. Di Q1 dengan quantum time 7, kemudian dimasukkan proses 1, proses 2 dan proses 3. P1 selesai di detik ke-7, kemudian P2 selesai di detik ke-14, dan P3 selesai di detik 21. P1 tersisa 3 detik, dan P2 tersisa 10 detik, dan terakhir P3 tersisa 16 detik. Semua proses ini berlanjut di Q2. Di Q2 dengan quantum time 15 detik, P1 diproses dan selesai di detik 24, P2 selesai di detik ke-34, dan P3 selesai di detik 49. Untuk P3, dia memiliki sisa waktu 1 detik dan dilanjutkan ke proses Q3. Di Q3, P3 selesai di detik 50. Dan di Q3 ini kita bisa menggunakan algoritma FCFS ataupun SJF. Di contoh ini saya menggunakan FCFS. Berikut ini adalah gancarnya. P1 selesai di detik ke-24, P2 selesai di detik ke-34, dan P3 selesai di detik ke-50. Kemudian mari kita hitung waiting time-nya. Waiting time rumusnya adalah CT dikurangi BD dikurangi AT. Untuk P1 waiting time-nya adalah 24 dikurangi 0 dikurangi 10, yaitu 14. Untuk P2 waiting time-nya adalah 34 dikurangi 5 dikurangi 11, yaitu 12. Dan untuk P3 waiting time-nya adalah 50 dikurangi 7 dikurangi 23, yaitu 20. Untuk AWT-nya adalah total AWT dikurangi total proses. Berarti 14 tambah 12 tambah 20 dibagi total proses adalah 3. Sama dengan 36 dibagi 3 adalah 12 detik. Mari kita hitung TAT-nya. TAT memiliki rumus WT tambah BT. Untuk P1 TAT-nya adalah 14 ditambah 10, yaitu 24. P2 TAT-nya adalah 12 ditambah 17, yaitu 29. Dan untuk P3 TAT-nya adalah 20 tambah 23, yaitu 43. Kemudian untuk AT-nya adalah total TAT dibagi total proses, yaitu 24 tambah 29 tambah 43 dibagi 3,
sama dengan 31,33 detik. Berikut ini adalah contoh soal jika teman-teman ingin mencoba mengerjakannya dan lebih memahami tentang MLFQ. Sekian, saya Zikra Zarasi dengan NIM 30224100029. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan terima kasih.